Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Arab. Di sini akan mencoba menjelaskan rancangan sistem informasi yang saya buat, yaitu aliran sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Ini adalah aliran sistem informasi. Ini adalah aliran sistem informasi lama, yaitu aliran sistem informasi yang masih manual dan masih diterapkan, yaitu calon mahasiswa mendatangi kampus dan membawa persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran, kemudian membayar biaya pendaftaran, dan kemudian menyerahkan berkas dan syarat pendaftaran. Diserahkan ke panitia PMB. Berkas dan persyaratan akan diperiksa oleh panitia. Apabila lengkap, akan membuat laporan. Apabila lengkap, akan membuat laporan. Laporannya ada 3, yaitu ke BAK, BAUK, dan Ketua IPTS. Kemudian panitia PMB mengeluarkan kartu tes ujian, yaitu tes seleksi masuk. Kemudian panitia PMB menghitung hasil nilai tes dan melaporkannya ke Ketua IPTS, dan Ketua IPTS mengesahkannya. Kemudian panitia PMB mengumumkan hasil ujian. Calon mahasiswa yang lulus akan melanjutkan ke proses registrasi. Apabila tidak, akan mengulangi ujian masuk. Calon mahasiswa membayar uang registrasi ke BAUK, dan BAUK memvalidasi kwitansi pembayaran, dan calon mahasiswa membawa kwitansi yang divalidasi ke BAK, dan BAK mengeluarkan KTM. Nah, ini adalah aliran sistem informasi baru, yaitu aliran sistem informasi yang akan diusulkan, atau aliran sistem informasi yang sudah terkomputerisasi. Bedanya yaitu kalau aliran sistem informasi pencatatannya manual, sedangkan aliran sistem informasi baru atau usulan akan menggunakan komputerisasi atau menggunakan database. Calon mahasiswa melakukan prosedur pendaftaran online dan mengisi form pendaftaran dan transfer biaya pendaftaran dan konfirmasi biaya pendaftaran ke panitia. Panitia menerima data dan menerima biaya pendaftaran dan data dan memverifikasinya. Apabila valid, akan diupdate ke database. Apabila tidak, akan berulang ke konfirmasi biaya. Dan tadi calon mahasiswa apabila tidak lulus dalam pendaftaran online, dia akan mendaftar secara langsung dan mengisi formulir, membayar biaya pendaftaran, menyerahkan berkas dan persyaratan ke panitia PMB. Panitia PMB memverifikasi persyaratan. Apabila lengkap, akan diinput ke database. Apabila tidak, akan kembali ke penyerahan berkas. Setelah masuk ke database, panitia membuat 3 laporan, yaitu laporan ke BAK, BAUK, dan Ketua IPTS. Panitia PMB mengeluarkan kartu tes ujian ke calon mahasiswa. Calon mahasiswa mengikuti seleksi ujian dan penghitungan nilai dilakukan oleh panitia PMB dan menginputkannya ke database dan menyerahkan hasil ujian ke Ketua IPTS, dan Ketua IPTS memvalidasi atau mensahkan hasil tes. Kemudian panitia PMB mengumumkan hasil ujian. Calon mahasiswa melihat hasil tes atau melihat hasil tes lulus. Itu apabila lulus akan berlanjut ke proses registrasi. Apabila tidak, akan berulang ke seleksi ujian atau ujian lagi. Setelah proses registrasi, calon mahasiswa akan membayar uang registrasi ke BAUK, dan BAUK memvalidasikannya. Calon mahasiswa membawa kwitansi validasi
ke BAK dan BAK menginputkannya ke database, dan BAK mengeluarkan kartu KTM ke calon mahasiswa. Oke, sebelum saya lanjut ke diagram konteks, saya akan mencoba menjelaskan pengertian diagram konteks, yaitu diagram yang mencakup masukan-masukan dasar atas sistem umum dan keluaran, yaitu seorang calon mahasiswa, ketua IPTS. Oke, saya akan melanjutkan presentasi tadi, yaitu diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang mencakup masukan-masukan dasar sistem umum dan keluaran, yaitu ini. Ini diagram konteks. Diagram konteks, setiap entitas harus memiliki satu input dan satu output. Dan lanjut ke DFD atau data flow diagram, itu suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Ini suatu proses keseluruhan dari sebuah data, yaitu mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, proses registrasi, sampai proses pembuatan laporan. Ini adalah ERD dari sebuah sistem tadi, yaitu calon mahasiswa mendaftar ke panitia, dan panitia mengeluarkan calon mahasiswa mendaftar ke panitia, panitia mengadakan seleksi masuk. Calon mahasiswa mengikuti seleksi. Baru calon mahasiswa melakukan registrasi dicatat oleh BAK, dan BAK mengeluarkan KTM diterima oleh mahasiswa. Pada setiap entitas terdiri beberapa atribut, yaitu contohnya calon mahasiswa itu atribut nama, atribut alamat, sama atribut nomor HP. Sedangkan relasinya itu ini relasi sama ini. Relasi itu adalah penghubung antar sebuah entitas. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.